welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama saya Hikmatul Nasilah. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya kemarin ya. Kali ini kita akan membahas tentang cardinal dan ordinal numbers. Namun sebelum pembelajaran dimulai ya, seperti biasa nanti saat pembelajaran berlangsung saya ingin kalian mencatat kosakata baru yang kalian dapatkan. Nanti di akhir pembelajaran kita bisa hafalkan sama-sama. Oke, numbers, angka ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa melepas dari yang namanya angka. Whenever and wherever kita pun dan kapanpun. Nah, dalam bahasa Inggris angka itu dibagi menjadi dua. Ada cardinal dan ordinal numbers. Lalu apa sih cardinal numbers? Apa sih ordinal numbers? Terus angka-angka apa aja sih yang termasuk cardinal dan ordinal? Terus seperti apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kalimat itu seperti apa? Oke, kita akan bahas sekarang. Yang pertama ada cardinal numbers. Apa itu cardinal numbers? Cardinal numbers adalah angka yang biasa digunakan untuk menyatakan jumlah ya. Lalu kegunaannya untuk apa aja selain untuk menyatakan jumlah ya, yang malah secara umum untuk menyatakan jumlah. Lalu spesifiknya itu apa aja sih kan? Cardinal number are used to ya, biasa digunakan untuk ada show price menyatakan harga, show time menyatakan waktu, terus ada show physical appearance such as weight, height, and age. Dan itu seperti untuk menyatakan tinggi, berat, usia, terus juga untuk menyatakan show speed, menyatakan kecepatan ya, dan yang lainnya. Nah, terus apa aja nih yang termasuk dalam cardinal numbers? Ada apa aja? Ada cardinal numbers itu sebenarnya angka yang bisa kita gunakan untuk menghitung sehari-hari teman. Jadi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, dan seterusnya. Itu adalah termasuk cardinal numbers. Nah, terus dalam penggunaan kalimatnya itu seperti apa sih contohnya? Oke, kita bisa lihat ya, ada contoh percakapan di samping. Di sini ada percakapan antara penjual dan pembeli. Ya. Di sini penjual dia menjual buah-buahan, terus ada pembeli, dia datang. Si pembeli berkata, "Excuse me sir, I want to buy some orange." Permisi pak, saya ingin membeli beberapa jeruk. Terus si penjualnya menjawab, "How many orange do you want to buy?" Mau berapa jeruk yang kamu beli, gitu kan? Terus si pembeli menjawab, 2 kilograms of orange, 2 kilogram jeruk. Terus, how much is that also? Berapa harganya semuanya pak? Gitu kan? Terus penjualnya menjawab, 18,000 rupiah, 18.000 rupiah. Terus si pembelinya menjawab, "Okay, I'll check it. Thank you sir." Oke, saya akan membelinya. Saya akan mengambilnya. Terima kasih pak. Terus penjualnya menjawab, "You're welcome, sama-sama." Nah, ini itu penggunaan cardinal numbers dalam menunjukkan price ya dan jumlah. Tadi kan price-nya berapa? 18,000. Terus jumlahnya berapa? 2 ya. Seperti itu. Oke, we got it? Nah, setelah kita tahu tentang cardinal numbers, selanjutnya kita bahas tentang ordinal numbers. Apa ya kira-kira perbedaannya? Oke, langsung saja. Selanjutnya, ordinal numbers. Ordinal numbers adalah angka atau numbers yang bisa digunakan untuk menyatakan tahapan atau tingkatan. Ya, terus kegunaannya apa sih sebenarnya? Sama. Ya. Ordinal number are used to show range or position, to show depth ya, untuk menyatakan tanggal, to show range, menyatakan ranking, peringkat dan posisi dan yang lain sebagainya. Terus apa aja sih yang termasuk dalam ordinal numbers? Nah, di sini perbedaannya. Ordinal numbers itu untuk menyatakan tingkatan ya. Kalau cardinal numbers itu untuk menyatakan jumlah. Misal ordinal numbers itu ada first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
10. Untuk dalam pengucapannya sendiri udah beda ya. Pertama, kalau ordinal number itu pertama itu first, kalau cardinal number itu one. Nah, kenapa first itu artinya yang pertama atau yang ke satu? Kalau cardinal number one itu artinya satu dan yang ke satu itu kan udah beda ya. Oke, you got it. Jadi ordinal number itu untuk menyatakan tingkatan gampangnya. Nah, terus bagaimana sih penggunaan ordinal number dalam kalimat atau kehidupan sehari-hari? Oke, kita langsung saja. Misal nih, dalam penggunaan untuk menunjukkan tingkatan, misal baik itu tingkatan kelas atau tingkatan gedung atau tingkatan bangunan dan yang lainnya. Contohnya ya, I'm a junior high school first year student. Saya merupakan siswa tingkat pertama SMP ya, kelas 1. Itu bisa dikatakan sebagai siswa tingkat pertama. Terus ada lagi, my class is on the second floor. Kelas saya itu ada di lantai kedua. Jadi bukan second floor, itu di sini penggunaan second karena menyatakan tingkatan, bukan two floor. Oke, bukan pakai two. Kalau two itu dua, kalau second itu yang kedua. Oke, itu kalau untuk sekarang kita urutan penggunaan ordinal numbers dalam urutan, baik itu urutan absen, barisan, ataupun peringkat kelas dan yang lainnya. Contoh ya, May is the 5th month of the year. Mei adalah bulan ke-5 dalam setahun. Kelima, nanti untuk penulisannya ada perbedaannya juga ya. Terus yang kedua, I'm the first winner in the mathematics competition. Saya adalah juara pertama dalam kompetisi matematik. Nah, untuk penulisannya biasanya ordinal number itu kalau first, second, third, 1, 2, 3 itu udah jelas banget perbedaannya kan. Kalau fourth dan seterusnya itu di belakangnya ditambah th, jadi fourth tidak fahnya. Oke, nanti bisa penulisannya bisa dilihat di learning material yang akan saya share. Oke, terus selanjutnya kita dalam penggunaan ordinal number dalam tanggal. Contohnya, today is Wednesday, 7th of October 2020. Hari ini adalah hari Rabu. Sekarang adalah hari Rabu, 7 Oktober 2020. Itu untuk menyatakan tanggal. Jadi nanti penulisannya di angkanya pun beda. Jadi di angkanya kalau untuk ordinal itu ada tambahan hurufnya. Kalau ordinal kan biasa aja, misal 1, 1 dia angka 1. Kalau ordinal nanti ada perbedaannya. First itu angka 1 dan ditambahin hashtag dan nanti seterusnya bisa dilihat ya. Gimana? Sekarang udah bisa mengerti ya, bisa membaca dan udah mengetahui apa perbedaan ordinal dan ordinal numbers. Oke, you got it? Nah, I think enough ya untuk pembelajaran kali ini. Nanti seperti biasa, don't forget to stay safety and stay healthy. See you on the next material, and thank you for your attention, and I ask forgiveness for my mistakes, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you? Oke, bertemu lagi ya walaupun masih via online. Today, hari ini we will study about, kita akan belajar tentang cardinal dan ordinal numbers. Nah, untuk selayang pandangnya sudah saya kirimkan semalam. Silahkan sudah disimak ya. Nah, untuk learning materialsnya akan saya kirimkan segera. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, let's start our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, time is up ya.
sudah selesai. Sekarang waktunya kita bahas sama-sama. Oke, silahkan. Ada yang mau menjelaskan apa itu cardinal and ordinal numbers menurut pemahamannya masing-masing? Silahkan. Use VN ya. Oke. That's right, Mrs. Asih ya. Jadi don't be afraid, jangan takut. Nanti bakal ada tambahan nilai dan bakal ada reward buat yang aktif di grup kelas. Cardinal number adalah angka yang biasa digunakan untuk menyatakan jumlah. Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan tahapan atau tingkatan. Cardinal numbers adalah nomor yang digunakan untuk menyatakan jumlah, sedangkan ordinal number adalah nomor yang digunakan untuk menyatakan tahapan. Okay, very good, Irsya and Emil. How about the others? Silakan, yang lain. Cardinal number adalah angka yang bisa digunakan untuk menyatakan jumlah. Oke, excellent ya. Sekarang silahkan coba sebutkan ordinal number ya dari angka 1 sampai 10. Ayo, yang paling cepat silahkan. Nanti langsung saya catat namanya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke, congratulations Mas Emil. Ya, very good. Nanti kita bakal belajar gimana caranya buat menyebutkan ordinal number dengan benar. Oke. Kalian nanti bisa tirukan ya setelah saya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay, you can repeat after me. Oke, good Irsya. Silahkan. Yang lain. Sebelum nanti kita main games lagi ya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke, very good. Sekarang saya akan memberikan angkanya. Nanti kalian bisa baca ya. Misal di situ tertulis angka 12 tapi cardinal numbers. Bacanya gimana gitu kan? Oke. Nanti kita bakal main kuisis 8-20 ya. Nanti ada 18 soal. Nanti kita buat nge-refresh otak, oke? 28. 28. Oke, it's so easy ya. Nah, sekarang saya kasih coba lagi. Silahkan nanti dibaca lagi. 28. 28. 28. Third. 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 Oke, sekarang dibaca lagi silahkan. 2023 dengan cara membaca cardinal numbers itu bagaimana? 2023. 2023. 2023. 2023. Oke, nice.
Masih ingat ya cara membaca angka ribuan? Di situ kan kita bisa pakai dan sebagai kata penghubung atau tanpa kata penghubung ya, tanpa dan. Kalau pakai kata penghubung gimana? 2023, 2023. Kalau tanpa kata penghubung gimana? Oke, 2023. Oke, ingat. 2023. 2023. Oke, good ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan sebelum kita lanjut. Cara pengucapan bahasa Inggris yang bagaimana ya, Kak? Oke, pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Irsya. Nah, bagaimana sih cara kita agar pronounce-nya baik? Pronunciation, cara pengucapan bahasa Inggrisnya benar gitu kan. Nah, simpelnya untuk yang awam seperti kita yang masih baru pemula, kita bisa dengan mendengarkan lagu-lagu yang dia memang dari aslinya, dari Inggris ataupun dia emang dari Inggris yang American. Biar apa? Meskipun kita tidak tahu artinya, nanti kita tahu cara pengucapannya, cara pronunciation-nya. Karena dalam bahasa Inggris, beda cara pengucapan, beda stressing-nya, itu beda arti. Misal interpretation sama interpretation, itu udah beda. Itu simpelnya seperti itu sih Mbak Irsya. Cara pengucapan bahasa Inggris cardinal number yang ribuan gimana ya, Kak? Oke, untuk pengucapan cardinal number yang ribuan ya, itu sudah pernah disinggung ya. Di situ bisa kalian menggunakan dan sebagai penghubung dan tanpa penghubung. Jadi misal 2014 itu semisal menggunakan dan, kalian bisa ucapkan 2014. Kalau kalian menggunakan tanpa dan, tanpa penghubung, berarti gimana? 2040. Nah, seperti itu. Kalau cardinal numbers ya. Cardinal numbers itu umum banget sih, sering banget kita dengarkan. Kalau ordinal numbers ya, kan kita sudah tahu polanya. Hanya terdapat 4 macam akhiran ya. Ada ST, ND, RD, dan TH ya. First, second, third, dan fourth. Misal ini contohnya. Jadi semuanya itu untuk angka 1 sampai angka 3, yang belakangnya angka 1 sampai angka 3 itu pasti pakai akhiran-akhiran yang ST, ND, dan RD. Kalau ke belakang selain itu ya pakai akhiran TH. Oke, you got it? Makasih Kak atas penjelasannya. Sama-sama Irsya. Oke, sekarang kita main kuisis ya. Sudah siap semuanya? Oke, siap. Sekedar mengingatkan ya, nanti barangkali di soal-soal kuisis kalian menemukan cara penulisan cardinal number puluhan dan satuan itu bagaimana yang benar gitu kan. Misal kalian sudah menulis yang benar kok di situ salah, diingat lagi learning materialnya dibuka ya. Untuk penulisan satuan, puluhan dan satuan itu langsung digabung dengan tanda strip ya. Misal 55 50 strip 5 ya. Terus misal untuk ribuan dan ratusan juga tidak perlu menggunakan and. Oke, don't forget ya. Baik, akan segera saya kirim linknya. Silahkan bisa join langsung. Untuk kodenya 7295335 atau bisa langsung diklik di linknya ya. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan yang masih mengerjakan bisa dilanjutkan. Nanti jangan lupa untuk exercise yang ada di learning material bisa dikerjakan, dikumpulkan hari Senin di meja Mom Asih. Oke? Thanks a lot for your attention and I ask forgiveness for my mistakes. And don't forget to stay safety and stay healthy. Okay. Thank you very much. And the last I say,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Barangkali nanti ada yang kurang jelas ya, karena waktu yang sangat limit ya. Nanti bisa kontak saya secara pribadi, oke? Bisa japri saya kalau ada yang ingin ditanyakan dan yang lainnya.